Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan berbasis statistik pada perusahaan PT Freeport Indonesia. Saya sendiri Sabriza Monica Sisilia S. dan juga bersama teman-teman saya ada Alverino, Putri Ayomi, dan Retno Dewi. Profil PT Freeport. PT Freeport Indonesia atau PT-FI adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport MC Moran Copper dan Gold dan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Persero Inalum. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Kami memasarkan konsentrat ke seluruh penjuru dunia dan termasuk ke smelter tembaga dalam negeri. Kami beroperasi di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Timika, Provinsi Papua, Indonesia. Sejarah Freeport Indonesia hingga jadi rebutan negara maju. Tambang Freeport Indonesia merupakan salah satu tambang emas terbesar di dunia. Tak hanya emas, tambang Gunung Grasberg ini juga memiliki kandungan biji lain, yakni tembaga dan perak. Penemuan harta karun di bumi Papua dimulai dari petualangan penjelajah Belanda, Jan-Jacques Dossi, pada 1936. Dossi melakukan pendakian di Gunung Papua untuk mencari ladang baru eksplorasi minyak saat bergabung dengan perusahaan minyak Netherlands New Guinea Petroleum Macapi. Laporan penemuan tambang ini kemudian terbengkalai di perpustakaan Belanda selama Perang Dunia Kedua dan dilaporkan hingga berdebu. Saat itu kondisi dunia tidak mendukung menjelang berkecamuknya Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara termasuk Belanda. Seperti tulis Lisa Pease, wartawan majalah Probe Amerika dengan judul artikel JFK Indonesia, CEA dan Freeport Sulphur, edisi Maret-April 1996. Pertengahan 1959, revolusi mengatasnamakan rakyat berkecamuk di Kuba dipimpin Fidel Castro. Fidel berhasil merebut kota Havana hingga memaksa rezim diktator Batista hengkang. Dampak dari hal ini, kebijakan pun berubah pasca Castro berkuasa. Dia melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Kuba, termasuk Freeport Sulphur, yang saat itu siap mengapalkan biji nikel produksi perdana. Sempat tak terdengar kabar, pada Agustus 1959 berlangsung pertemuan antara Forbes Wilson, direktur dan pakar ahli pertambangan Freeport, dengan Jan van Vliessen, direktur pelaksana East Borneo Company. Dalam rapat itu, Jan van Vliessen bercerita kepada Wilson, isi buku Dossi ditemukan dalam kondisi berdebu. Wilson kemudian tertarik dengan laporan Dossi soal gunung tembaga itu. Berbekal buku tulisan Dossi, Wilson dan rombongannya pada Februari 1960 mengunjungi lokasi tambang Papua. Rombongan ekspedisi ini dibantu oleh suku setempat untuk menjelajahi wilayah pegunungan itu. Hasil penelusuran dituangkan dalam buku Conquest of Copper Mountain. Persis seperti yang ditulis oleh Dossi, Wilson menuliskan kekagumannya akan hamparan mineral tidak pernah dia lihat sebelumnya. Saat mencapai Erzberg, dia terperanjat dengan hamparan biji tembaga di atas permukaan tanah. Ongkos produksi juga ditaksir mencapai $16 per pon dan harga jual $35 saban pon. Dengan begitu, Freeport menduga modal investasi akan balik dalam 3 tahun. Laporan ini kini tersimpan di National Archives, Washington DC, Amerika Serikat. National Archives adalah lembaga independen menyimpan dokumen catatan sejarah dan dokumen. Lembaga ini bertanggung jawab memelihara dan menerbitkan salinan hukum asli dan otoritatif dikeluarkan oleh Kongres. Pernyataan Presiden dan
perintah eksekutif serta federal. Temuan-temuan menggiurkan ini membuat pimpinan Freeport begitu gembira dengan kemungkinan keuntungan melimpah yang bakal diperoleh. Namun, saat proyek tambang akan dimulai, hubungan Belanda dan Indonesia kian memanas, memperebutkan Irian Barat. Dengan saya, Putri Ayomi. Akhir tahun 1961, Presiden Soekarno memerintahkan pendaratan pasukan di wilayah itu. Freeport pun kian jengkel dengan sikap Presiden John Fitzgerald Kennedy saat itu karena lebih memihak Indonesia. Belum lagi dengan sikap Amerika menghentikan bantuan pemulihan ekonomi Eropa setelah Perang Dunia Kedua atau rencana Marshall untuk Belanda. Freeport sebenarnya lebih cemas kepada Soekarno yang gencar dengan prinsip nasionalisme dan anti-kolonialisme. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB selanjutnya turun tangan dan akhirnya memutuskan membentuk pemerintahan transisi di Irian Barat. Kemudian diadakan penentuan pendapat rakyat atau PEPERA pada tahun 1969 untuk memutuskan apakah rakyat Papua akan memilih bergabung dengan Indonesia atau Belanda. Dalam laporan Lisa, 2 tahun sebelum PEPERA, Freeport sudah mendapat kontrak karya pertama pada 50 April 1967. Perjanjian bisnis ini berlaku 30 tahun dan bisa diperpanjang. Lisa juga menemukan Freeport melakukan berbagai macam cara untuk mendapatkan izin dan perpanjang kontrak karyanya. Berselang beberapa waktu kemudian, Wilson melaporkan lewat kabel temuan itu kepada Presiden Freeport, Bob Hills di New York, Amerika Serikat. Dia menyebut dari areal 14 hektar, hanya 1 hektar tanpa biji tembaga, sedangkan kedalaman baru mencapai 100 meter. Setelah menganalisis laporan Wilson, konsultan tambang Freeport memperkirakan akan mendapat 13 juta ton di atas permukaan dan 14 ton di bawah dengan kedalaman 100 meter. Perlu sekitar 6 juta US dollar untuk mengeksplorasi kawasan itu. Sejak 1967 sehingga kini, Freeport masih menggangsir bumi Papua, menambang emas, perak, atau tembaga. Selama hampir setengah abad itu muncul berbagai masalah, terutama menyangkut jatah penerimaan negara karena kurang optimal. Selanjutnya, pemerintah pun ingin peran negara, terutama Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, untuk ikut mengelola tambang yang dikuasai Freeport-McMoran di Mimika, Papua itu. Dengan sekian banyak persoalan itu, Amerika pun didesak agar melakukan renegosiasi kontrak karya, dengan demikian lebih menguntungkan negara dan rakyat Papua. Direktur Eksekusi Indonesia Research Studies atau IRES, Marwan Batubara mengatakan, Freeport merasa dirinya didaya karena di bawah bendera Amerika Serikat. Setelah sekian lama menikmati keuntungan besar, perusahaan itu seperti ogah-ogahan membagi keuntungan lebih banyak dengan pemerintah. Kontrak karya ditandatangani pertama kali pada tahun 1967 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pertambangan. Berikutnya, pada tahun 1991, kontrak karya kedua kembali diteken dan berlaku hingga 30 tahun mendatang dengan opsi perpanjang 2 kali, masing-masing 10 tahun. Pemerintah sempat meminta renegosiasi kontrak karya itu sebab bilit baru tentang pertambangan sudah lahir, yakni Undang-Undang tahun 2009 Nomor 4 tentang Minerba. Namun, Freeport tidak mau mengubah kontrak sesuai akte itu. Mereka mengancam,
bakal memperkarakan ke pengadilan arbitrase internasional. Jadi, persoalannya lebih pada arogansi kekuasaan. Di sisi lain, pemerintah kita pengecut, kata Marwan kepada merdeka.com beberapa waktu lalu. Polemik keberadaan Freeport Indonesia di tanah air kemudian menemui babak baru. Pemerintahan yang memiliki ambisi merebut Freeport kemudian mengeluarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 1 tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara atau Minerba. Intinya, melalui aturan ini, pemerintah membuka peluang perusahaan tambang untuk ekspor konsentrat dengan syarat mengubah status kontrak karya atau KK menjadi IUPK. Selain itu, harus tetap membayar bea keluar. Salah satu perusahaan yang pada awalnya getol menolak aturan ini adalah Freeport Indonesia. Presiden dan CEO Freeport Moknarak Richard C. Arkerson secara resmi menolak keputusan pemerintah untuk mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Laporan keuangan PT Freeport di tahun 2018. Pada tanggal 1 Desember tahun 2017, PT Freeport mempunyai open 13,94% sampai tanggal 1 Agustus tahun 2018 mengalami peningkatan di 16,13%. Dan pada tanggal 1 Desember tahun 2017, volume PT Freeport mencapai 398.760.600. Dan pada tanggal 1 Agustus tahun 2018 mengalami penurunan di angka 363.649.000. Dan laporan keuangan pada tahun 2019 PT Freeport. Pada tanggal 1 Desember tahun 2019, PT Freeport mempunyai open 11,37% dan mengalami peningkatan di Desember tahun 2018 mencapai 12,45%. Dan pada tanggal 1 Desember tahun 2019, PT Freeport mempunyai volume 428.537.300. Dan pada tahun 2018, tepatnya pada Desember, volume PT Freeport mengalami penurunan di 405.348.700. Sekian, terima kasih.